Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini ana menggantikan Ustaz Nuzul yang kebetulan beliau tidak bisa hadir. Dan insyaallah pada pembahasan kajian kita ini saya ingin membahas khusus tentang Wahabi, fitnah Wahabiyah. Karena memang subhanallah fitnah ini bergelombang seperti gelombang samudra. Silih berganti tuduhan, silih berganti cacian, seakan tak pernah ada habisnya. Demi Allah, ya, mengurus permasalahan seperti ini sebetulnya terlalu memalingkan kita dari ilmu-ilmu yang banyak sekali yang belum kita kuasai. Namun ketika kita melihat fitnah ini ya sudah begitu merata, merajalela, ditiupkan oleh orang-orang yang memang ya sangat benci dan dipenuhi hatinya dengan kebencian kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka tak mengapa ya pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang itu hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada hubungannya dengan firqah Wahabi ataukah tidak? Karena banyak ya di antara orang-orang yang menuduh Wahabi, ketika mereka ditanya tentang sejarah, siapa Wahabi, bagaimana Wahabi, kapan muncul Wahabi, mereka memberikan jawaban-jawaban yang aneh sekali. Ya, sudahlah jawaban itu tidak ilmiah, tidak otentik. Ya, bahkan terkadang jawaban itu hanya berasal dari kata anu. Padahal subhanallah, masalah tuduh menuduh itu bukan masalah yang ringan, Pak, di sisi Allah. Tuduh menuduh itu masalah yang berat di sisi Allah. Iya. Kita ketika kemudian menuduh orang, lalu kita salah dalam menuduh, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Iya. Makanya Umar bin Abdul Aziz, seorang al-Khalifatur Rashidah, berkata apa? La'an ukhti fil afwi ahabbu ilayya min an ukhti'a fil uqubah. Saya salah dalam memaafkan itu lebih saya sukai daripada saya salah dalam memberikan sanksi, dalam saya memberikan vonis. Subhanallah. Kenapa? Kalau kita maafkan, kita tidak memvonis, tidak menuduh dulu, itu lebih baik ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya, daripada kita salah ketika memberikan sanksi. Ketika kita salah dalam memberikan sanksi, apa yang terjadi? Maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man qala li akhihi ya kafir," barang siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma,
maka akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau yang dituduhkan memang benar, maka akan masuk kepadanya. Wa illa, tapi kalau tuduhan itu tidak benar, ya, apa yang terjadi? Raja'at ilaih, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Pembahasan pertama yaitu tentang siapa Wahabi. Apa sejarah Wahabi? Ya. Ini tentunya sebuah sejarah yang harus diluruskan tentang hakikat Wahabi. Yang perlu antum ketahui, Pak, Wahabi itu dari kata Wahab. Sedikit saya memperkenalkan kepada antum tentang makna Wahabi itu. Wahab dan i dalam bahasa Arab disebut dengan ya'un nisbah, ya yang merupakan penisbatan. Artinya nisbat kepada Wahab. Dan Wahab itu, Pak, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebatas makna secara bahasa saja. Nah, sekarang siapa Wahabi dan kapan munculnya Wahabi? Pernah saya di Masjid Al-Azhar dahulu, ya, membawakan sebuah dialog ringan antara seorang ulama Saudi yang bernama Syekh Muhammad Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuair dengan para ulama Maroko. Ya, para ulama Maroko, yaitu Maghrib maksudnya. Di mana, ya, didapati sebuah fatwa dari seorang ulama yang bernama, ya, Al-Lakhami, di mana ulama yang bernama Al-Lakhami ini pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Bagaimana status masjid ini dan bagaimana firqah Wahabiyah itu? Maka beliau memfatwakan bahwasanya masjid itu masjid yang harus dihancurkan. Dan beliau menyatakan bahwasanya firqah Wahabi itulah firqah yang sesat dan menyesatkan. Firqah Kharijah, Khawarij, mudillah yang menyesatkan. Maka kemudian Dr. Muhammad bin Sa'ad Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuair berkata kepada orang yang membawakan fatwa itu. Kata beliau, yang kamu bawakan itu dari mana? Ya, ternyata dari sebuah buku yang berjudul Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahli Al-Maghrib, yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wanshirisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Kemudian beliau bertanya, "Taib," kata beliau, "Ibnul Lakhami yang ditanya tentang firqah Wahabiyah itu wafat tahun berapa?" Disebutkan di situ, ya, tuwfiya, beliau wafat tahun 478 Hijriah. Baik, 478 Hijriah itu abad keberapa? Abad yang kelima Hijriah. Dan yang menukil fatwa Al-Ibnul Lakhami ini siapa? Al-Wanshirisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Dan itu abad yang ke-10. Kemudian beliau berkata, "Anda tahu kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan?" Tidak tahu. Baik, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Bayangkan, Ibnul Lakhami wafat tahun berapa, Pak? 478 Hijriah. Dan yang menukil fatwa Ibnul Lakhami itu siapa? Al-Wanshirisi wafat tahun 914 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun berapa? 1115 Hijriah. Berarti setelah berapa ratus tahun dari fatwa Ibnul Lakhami.
Mungkinkah Ibnu Lakhami memfatwakan tentang sebuah firqah yang akan datang nanti ratusan tahun yang akan datang? Dari mana dia tahu? Ya. Maka di sini yang harus kita pahami, Pak. Ternyata Wahabi yang dimaksud oleh Ibnu Lakhami ini ya adalah firqah yang dibawa oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Ya. Abdul Wahhab bin Rustum. Dia memang seorang firqah khariji, seorang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Pemikiran yang memang menyesatkan, bahkan difatwakan oleh para ulama akan kekafirannya ya firqah ini. Jadi secara sejarah, Pak, penamaan Wahabi itu ya dengan yang diklaim katanya pentolannya dakwah Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini suatu sejarah yang sangat aneh sekali. Makanya ya akhi azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini secara sejarah bahwasanya firqah Wahabiyah sudah muncul jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Ya, kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya Abdul Wahhab. Nah, dikira oleh orang bahwa Abdul Wahhab inilah pendiri daripada Wahabiyah. Ya. Akhirnya diklaimlah Wahabi. Subhanallah. Ya, padahal beliau namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Secara penisbatan saja sangat salah sekali. Ya, Wahabi itu nisbat kepada Wahhab. Beliau namanya Muhammad, harusnya Muhammadiyah kan gitu. Bukan Wahabiyah. Ya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang kita ingin mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau saya ceritakan secara detail sangat panjang sekali kisahnya. Mungkin insyaallah suatu ketika yang kalau ada waktu saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang biografi beliau secara lengkap. Ya, bagaimana kehidupannya, kapan beliau lahir, bagaimana dakwahnya. Subhanallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah saya sebutkan tadi dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Di mana beliau semenjak kecil diberikan oleh Allah ya semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang betul-betul religi. Ayahnya Abdul Wahhab, seorang pentolan madhab dalam madhab Hambali. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkeliling dunia mencari ilmu. Beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Hijaz, dia pergi ke Baghdad, pergi keliling dunia. Dan memang keadaan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana itu persaksian para ulama yang lainnya, ia penuh dengan kesyirikan, khurafat, bid'ah dan yang lainnya. Ya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah beliau mendapat bekal yang cukup dari keilmuan, mulailah beliau berdakwah. Beliau mulai berdakwah di sebuah tempat yang bernama Huraymila, kemudian pindah ke Uyainah, kemudian kembali lagi ke Huraymila, kemudian akhirnya beliau pun pergi dan singgah di sebuah tempat ke sebuah tempat yang bernama Dir'iyah. Dir'iyah inilah sebuah tempat yang di situ hidup pemimpinnya yang bernama Muhammad bin Saud. Adalah Dir'iyah dahulu, Pak. Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil. Tidak dikuasai oleh suatu kerajaan manapun juga. Masing-masing kabilah berdiri sendiri. Yang ada di Uyainah, maka kepala kabilah di sanalah yang menguasai. Yang ada di Huraymila, demikian pula yang ada di Dir'iyah. Dan kebetulan di Dir'iyah ini yang menjadi pemimpin kabilahnya adalah Muhammad bin Saud. Ia kabilah yang kecil dan lemah.
Dan waktu itu beliau masuk pun juga dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Beliau singgah di rumah yang seorang syekh yang bernama Abdullah bin Suwailim. Di rumah beliaulah di situ walaupun Abdullah bin Suwailim sebetulnya merasa ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut diketahui oleh Muhammad bin Saud pada waktu itu. Tapi kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun tinggallah di rumah beliau. Disitulah beliau mengajarkan tentang tauhid. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit orang-orang pun menerima tentang dakwah beliau. Tapi Abdullah bin Suwailim takut. Kenapa? Takut terhadap pemimpinnya siapa? Muhammad bin Saud, terutama di Dir'iyah pada waktu itu tersebar kesyirikan, tersebar khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian salah seorang dari teman Abdullah bin Suwailim menyampaikan hal ini kepada istrinya Muhammad bin Saud. Dan istri Muhammad bin Saud ini seorang wanita yang berakal dan kuat berpegang kepada agama. Maka kemudian orang ini pun menceritakanlah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentang dakwahnya dan yang lainnya. Rupanya istrinya tertarik. Istrinya, saya lupa namanya kalau nggak salah, Maudha, dan kakaknya atau adiknya yang bernama Thunayyan tertarik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memang dakwahnya betul-betul memurnikan agama Islam dari berbagai macam kesyirikan, khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian istri yang bijak dan salihah ini pun ketika Muhammad bin Saud masuk ke kamarnya, beliau pun berbicara baik-baik dengan suaminya. Wahai suamiku, pernahkah engkau mendengar orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak ada, tidak tahu, kata Muhammad bin Saud. Maka istrinya pun memberitahu kepada suaminya yaitu Muhammad bin Saud tentang siapa Muhammad bin Abdul Wahab, dan memberikan motivasi kepada suaminya bahwa ini adalah dakwah yang hak, ini adalah dakwah yang benar. Maka kemudian Muhammad bin Saud berkeinginan sekali untuk bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih Syekh Muhammad bin Saud pun diberikan motivasi oleh saudara-saudaranya, karena ternyata sebagian saudaranya pun pernah mendengar tentang dakwahnya beliau ini. Maka beliau pun pergilah ke rumah Abdullah bin Suwailim tadi dan bertemu di sana dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ia mendengarkan perkataan Syekh, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya begitu kuat, maka tertariklah Syekh Muhammad bin Saud ini kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata kepada Syekh Muhammad bin Saud, sesungguhnya kalau engkau menerima dakwah ini, pasti Allah akan muliakan engkau. Karena sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mulailah kemudian Syekh Muhammad bin Saud pun dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan dakwah di Dir'iyah. Dan subhanallah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Dir'iyah. Subhanallah, dakwah itu semakin merebak, akhirnya menuju Uyainah, menuju Quraimilah. Bergabunglah kemudian dengan mereka orang-orang yang suka dengan dakwah ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat oleh antum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apakah ketika berdakwah seperti yang dituduhkan orang-orang dengan cara menjilat misalnya ke penguasa, mendekati ke penguasa, kemudian ini tidak, bahkan beliau sendiri yang didekati oleh Syekh Muhammad bin Saud, bukan beliau yang mau. Beliau waktu itu berdakwah kepada manusia, kepada tauhidullah jalla wa ala. Ternyata Allah bukakan hati Muhammad bin Saud tentang permasalahan ini. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Itu sekelumit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian bagaimana sejarahnya sehingga berdiri sebuah kerajaan yang bernama Saudi Arabia. Terlalu panjang, saya tidak akan ceritakan di sini. Kenapa?
karena panjang sekali Pak sejarahnya, bagaimana peperangannya dan yang lainnya. Tapi insya Allah akan saya isyaratkan pada sebagiannya ketika saya menuduh menepis sebagian tuduhan terhadap beliau. Iya. Ini pembahasan yang pertama Pak tentang Wahabi. Jadi Pak, Wahabi itu sekali lagi nggak ada hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali. Wahabi itu firqah yang muncul ya di abad yang kedua Hijriyah, yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum, dan memang dia sesat dan menyesatkan, Khawarij. Ya. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekali lagi hidup, ya, beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Pembahasan yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah Salafi. Kenapa Pak? Karena selalu saja ya dinisbatkan Salafi Wahabi kan gitu ya. Ya sampai keluar buku yang penuh dengan kedustaan. Ya, yang ditulis oleh Idahram yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Wahabi, Salafi Wahabi. Akhi azani Allah wa iyyakum. Kata salaf adalah merupakan mempunyai makna sesuatu yang telah terdahulu. Dan salafi adalah nisbat kepada salaf. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah generasi yang terdahulu. Mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ini merupakan generasi yang paling utama. Yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah SAW sabda apa? Ya, kata Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Iya. Rasulullah menyebutkan bahwa 3 generasi ini yang terbaik. Dan para ulama menyebutkan bahwa batasan salaf itu adalah ya abad sampai abad ke-3 Hijriah. Berarti kurang lebih dari itu disebut dengan khalaf, bukan salaf. Iya. 3 Hijriah berarti tahun 200, berarti setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan bahwa imam yang 4 itu termasuk salaf. Dan itu betul. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meninggal tahun berapa, Pak? Ada yang tahu? Yang merupakan madhab dari 4 madhab ini? Ada yang tahu? Imam Ahmad wafat tahun 264 Hijriyah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Hah? Enggak tahu. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Enggak tahu. Masa enggak ada yang tahu nih? Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 Hijriyah. Imam Malik meninggal tahun berapa? Ada yang tahu? Aduh, gimana nih? Iya, masa para ulama-ulama yang masyhur gitu antum nggak kenal sih Mas? Ya, tahun berapa? Antum kalau ditanya Ruud Gullit aja, wah tahu Pak. Ya, Ruud Gullit tuh pemain bola ya Belanda itu. Iya. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriyah. Malik bin Anas al-Asbahi. Iya. Nah, ikhwatul Islam azani Allah. Kenapa mereka disebut dengan salafi? Sekali lagi, dalam salafi di situ adalah nisbat kepada salaf. Kenapa mereka mengatakan salafi? Karena mereka mewajibkan untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf.
Sesuai dengan pemahaman siapa? Salaf. Makanya aneh sekali pernyataan yang bernama Idahram dalam bukunya dia itu ya, sejarah sekte. Katanya Salafi yang sekarang ini ya telah keluar dari khitah Salafi terdahulu. Kenapa? Karena Salafi yang sekarang ini hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, tidak mau kembali kepada pendapat para ulama. Ya subhanallah. Justru kita yang senantiasa berusaha, kita gembor-gemborkan, jangan hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak cukup. Al-Quran dan hadis saja tidak cukup kalau kita pahami dengan pemahaman sendiri, Pak. Ya, Al-Quran dan hadis harus kita pahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan para ulama setelahnya yang sesuai dengan manhaj para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana itu dinasihati oleh para ulama-ulama kita ya akhwal Islam. Dan anehnya ya, si Idahram ini Pak, ketika dia mengklaim bahwa kita ini sesat karena hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tidak mau melihat pendapat para ulama, anehnya ketika dia menafsirkan hadis nggak bawa pendapat ulama. Ini namanya apa Pak? Ya, Ramatni bidaiha wan sallat, kata pepatah orang Arab. Ya, dia menuduh aku, ternyata tuduhan itu balik lagi ke dia. Ketika dia membawakan hadis tentang akan munculnya tanduk setan dari arah Najd, lalu dia paksakan pemahaman hadis itu bahwa maksudnya Najd di sini adalah Najd yang ada di Saudi sekarang. Ya, maksudnya apa? Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Subhanallah, padahal kalau kita rujuk kitab-kitab para ulama tidak demikian para ulama menafsirkan. Seperti Ibnu Hajar mengatakan Najd itu segala sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi. Maka tempat-tempat yang tinggi itu Najd. Dan Najd itu dimulai dari Tahama sampai ke Irak. Dan riwayat-riwayat kebanyakan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Najdul Irak. Itu yang disebut oleh para ulama. Wadiyah, ya, penulis buku sejarah Salafi ini, ya, menuduh kita katanya tidak rujuk kepada pemahaman ulama, tapi dia sendiri nafsirin hadis dengan penafsiran dia sendiri, kan lucu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia pun ketika menafsirkan hadis ya tentang Khawarij, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ya sayakunu fi akhir zaman, nanti akan ada di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam, suatu kaum yang umurnya masih muda, ya sufahaul ahlam, dan bodoh mereka itu. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawa-bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Itu maksudnya Salafi Wahabi. Kita katakan, loh, sampean ngomong gitu mana pendapat ulamanya? Jib. Loh, itu hadis mengatakan saya kunu fi akhir zaman, di akhir zaman, berarti adanya di akhir zaman. Taib, ulama mana yang Anda pahami begitu? Padahal Ibnu Hajar, demikian pula para ulama Al-Qadhiyat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah zamannya Rasulullah SAW kemari. Karena Rasulullah SAW termasuk akhir zaman. Makanya para ulama bersepakat bahwa Khawarij itu pertama kali muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu anhu arba, yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Dan Rasul mengatakan bahwasannya Khawarij akan terus ada sampai hari kiamat, sampai terakhir mereka keluar bersama Dajjal. Laknatullah alaih. Akhal Islam azani Allah wa yakum. Ya. Maka dari itu ya akhi, inilah sebuah klaim kebohongan dan kedustaan. Ya, bahwa kita ini katanya hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tidak mau rujuk kepada pendapat para ulama. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini sebuah tuduhan yang besar dan berat sekali. Ya, padahal kalau dia buka kitab-kitab para ulama, bahkan buku yang ulama yang disebut dengan ulama Wahabi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah lah. Memang lucu ya. Ibn Taimiyah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab duluan mana Pak? Dulu Ibn Taimiyah kan? Ibn Taimiyah dulu. Tapi anehnya apa katanya?
Itu Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Kok wajib sih Ibnu Taimiyah Wahabi? Kok Ibnu Taimiyah kan duluan. Ya, hidup beliau pada abad keberapa? Ibnu Taimiyah itu. Ya, ke-9 Hijriah atau ke-8 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad 11 Hijriah. Baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betapa seringnya beliau mengucapkan ya tentang mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan membawakan perkataan-perkataan para ulama terdahulu. Bahkan ketika beliau membahas tentang sebuah ayat tentang sifat, beliau mengatakan, aku telah membaca lebih dari 100 kitab tafsir para ulama. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Akhul Islam, azan ya Allah. Kemudian ada syubhat begini, katanya karena dakwah Wahabi itu mendapat banyak perlawanan, maka merubah dakwahnya dengan ganti nama katanya. Jadi Salafi. Ya. Ini lucu. Memang disebutkan ya dalam buku tersebut. Katanya apa? Ya karena Wahabi itu terlalu keras dan orang banyak menentang, akhirnya apa? Dirubahlah penamaan tersebut menjadi apa? Salafi, supaya nggak ketahuan Wahabinya. Masya Allah. Ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama, ya, bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pengikut madhab Salafi, bukan Salafi pengikut madhab Wahabi, abadan. Ya. Oleh karena itu, ketika Raja Abdul Aziz yang merupakan raja kerajaan Saudi Arabia, ya rajanya ayahnya Malik Fahd, ya, beliau waktu itu berceramah. Di antara isi ceramahnya beliau berkata apa? Ya, kata beliau, saya akan bacakan isi dari ceramah Raja Abdul Aziz, ya. Kata beliau, yusammunana bil wahabiyyin wa yusammuna madhhabana al wahabi bi'tibari annahu madhhabun khamis wa hadha khata'un fahish nasha'a 'an ad-di'ayatil kadhiba allati kana yabuthuha ahlul aghrab. Nahnu lasna ashaba madhhabin jadid أو عقيدة جديدة ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ونحن نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وكلهم محترمون في نظرنا wa nahnu fil fiqhi na'khudhu bil madhhabil hambali. Ya. Kata beliau apa? Mereka menamai kami dengan Wahabi dan menyebut madhab kami katanya madhab Wahabi, dan mereka mengatakan bahwa kami membuat madhab yang kelima. Dan ini sebuah kesalahan yang berat, kata beliau. Ini muncul akibat daripada tuduhan-tuduhan yang dusta yang dituduhkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kami bukanlah orang yang membuat madhab yang baru, kata beliau, atau akidah yang baru. Dan Muhammad bin Abdul Wahab pun tidak membawa sesuatu yang baru. Akidah kami adalah akidah salafus saleh, ya, yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan apa yang diyakini oleh salafus saleh. Kami pun juga menghormati para imam yang 4. Tidak ada bedanya bagi kami antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Semuanya kami hormati, ya, dan kami dalam masalah fikih banyak mengambil dari fikih Hambali, ya. Hadhihi hiyal aqidatu allati qama Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab. Kata beliau, inilah akidah, ya, yang dibawa oleh Syekhul Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang ia seru kepadanya. Wa hadhihi aqidatuna, dan inilah akidah kami. Bahwa akidah kami mengikuti pemahaman salafus saleh.
Ya. Syuf ya akhi azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita akan berganti baju jadi salafi sementara penamaan salafi itu sudah duluan ada sebelum ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dia Imam Adz-Dzahabi. Antum tahu siapa Imam Adz-Dzahabi? Kapan beliau hidup? Pada abad ke-8 Hijriah, ya ke-9 Hijriah, maaf. Beliau mengatakan apa ya akhi? Ke-8 Hijriah, Imam Adz-Dzahabi ini murid daripada Syekhul Islam Taimiyah. Ketika menyebutkan tentang Al-Imam Ad-Darqutni, kata beliau, lam yakhud ar-rajul fi ilmil kalam. Imam Ad-Darqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan, justru ia seorang salafi. Bayangkan subhanallah, Al-Imam Adz-Dzahabi menamai Ad-Darqutni sebagai apa? Madzhab salafi. Ya, wallahi kita lebih merasa mulia menisbatkan diri kepada salafi daripada kepada wahabi. Kenapa? Yes, kita menisbatkan diri kepada salafi karena nisbat kepada generasi yang utama. Sedangkan wahabi itu nisbat kepada seorang yang menyesatkan yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum atas fatwa Ibnu Lakhami. Illa Wahabi itu nisbat kepada Wahhab, dan Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian akal Islam, a'azzani Allah, pembahasan selanjutnya saya ingin menuduh, membahas tuduhan-tuduhan. Tuduhan bahwa Wahabi dalam mengembangkan dakwahnya dengan masuk melalui kekuasaan raja. Raja mengawinkan keluarganya dengan para raja Arab Saudi dalam mempertahankan kekuasaan dan dakwah Wahabi dengan mengawinkan para keturunannya dengan keturunan para ketua kabilah. Sehingga katanya terkenal para raja-raja Arab itu tukang kawin. Subhanallah, saya katakan hadza buhtanun azim. Ini tuduhan yang berat. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan dong buktinya secara ilmiah. Di buku apa? Ya, di kitab mana? Jangan cuma sebatas mengklaim. Anda menuduh dengan tanpa bukti, Anda akan dimintai pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda saja kalau saya tuduh dengan tanpa bukti, saya yakin Anda akan marah. Ya, bagaimana kalau ternyata seorang ulama yang dituduh? Wallahi, membela kehormatan ulama itu adalah merupakan sebuah kehormatan ya akhi. Bukankah Rasulullah SAW bersabda apa? Man radda an irdi akhihi an wajhi akhihi raddallahu an irdihi yaumal qiyamah an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya yang dituduh, maka Allah akan bela kelak ya wajh dia dari api neraka pada hari kiamat. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Katanya, ya dakwahnya masuk melalui kekuasaan. Kita katakan ya akhi, sesungguhnya keyakinan salafiyin sampai hari ini walhamdulillah dari seluruh para ulamanya dan para asatidahnya meyakini bahwa kekuasaan itu bukan tujuan dalam dakwah. Karena tidak pernah kita mendengar bahwasannya yang namanya para nabi dan rasul tujuannya adalah untuk menegakkan daulah, tidak ada. Makanya kita tidak pernah mendengar ada seorang nabi pun yang tujuannya untuk memberontak kepada penguasa. Ya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Justru salafiyin selalu ya mendengung-dengungkan kepada manusia bahwasanya dakwah itu harus dimulai dari individu-individu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Dirinya sendiri.
Sampai mereka merubah dirinya sendiri, ya akhi azan ya Allah. Berarti perubahan itu bukan dari kekuasaan, perubahan itu bukan dari ya pemerintahan, tapi perubahan itu dari diri kita sendiri. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditawarkan 3 perkara ya oleh pentolan para musyrikin, ya, hai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi raja, kami akan jadikan kau raja Arab. Ditawarkan kekuasaan, tapi apakah Rasulullah SAW memilihnya? Tidak. Rasulullah lebih memilih untuk mendakwahi manusia, ya mendakwahi mereka, ya individu-individunya dididik agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, semua para rasul dan seluruh para ulama bersepakat bahwa tujuan dakwah itu adalah li'ila'i kalimatillah, ya untuk menegakkan apa? Kalimat Allah itu yang paling tinggi, yang itu merupakan ya konsekuensi seorang hamba dalam kehidupannya untuk merealisasikan la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, jawaban atas syubhat ini apa? Beranikah Anda menyalahkan Rasulullah ketika Rasulullah SAW menikahi Safiyah? Di antara tujuan beliau menikahi Safiyah adalah agar kaumnya dan kabilahnya masuk Islam. Iya. Dan ternyata benar, ketika Safiyah dinikahi oleh Rasulullah, maka kabilahnya semuanya masuk Islam. Tadi Anda berkata katanya, ya orang Wahabi itu dakwahnya dengan melalui kekuasaan, artinya dikawinkan keluarganya dengan keluarga kabilah-kabilah supaya memperkuat ya kekuasaannya. Sekarang beranikah Anda menyalahkan Rasulullah? Saya tidak berkata kepada Syekh Muhammad bin Wahab, beranikah Anda menyalahkan Rasulullah ketika Rasulullah menikahi Safiyah dalam rangka apa, Pak? Ya? Mendakwahi, bukan? Iya. Agar kaumnya masuk Islam, bukan? Iya. Dan ternyata masuk Islam tidak? Iya. Bukankah itu merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi manusia? Kalau memang ternyata menikahi suatu putri suatu kabilah, kemudian dengan seperti itu orang masuk Islam, kembali kepada kebaikan, bukankah itu maslahat yang besar? Ya. Adapun klaim katanya mereka itu tukang kawin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau istri 4 memang diizinkan Al-Qur'an, Pak. Ya. Bukankah Allah mengizinkan masna wa thulatha wa ruba? Ya, 2 atau 3 atau 4. Rasulullah SAW menikah berapa? 11, dan itu khususiatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Namun itulah Pak, orang kalau sudah benci duluan, sesuatu yang sebetulnya tidak salah jadi dianggap salah. Sesuatu yang sebetulnya itu ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah, dianggap ini sebagai sebuah apa? Ya, sesuatu yang tabu dan aneh, akibat daripada dangkalnya keilmuan kita. Kemudian menjawab syubhat yang keempat, tuduhan bahwa katanya sebagian orang Arab menganggap perbudakan masih berlaku karena tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkan perbudakan. Akibatnya banyak TKW yang diperkosa. Mas, saya selama sekolah di Saudi Arabia, semua masyayikh yang ada di Madinah mengatakan khodimat-khodimat, pembantu-pembantu yang ada dan yang datang dari Indonesia itu bukan budak. Ya. Bahkan mereka menulis buku-buku tentang bahayanya punya khodimah tanpa mahram. Iya. Bahkan sekarang Pak, ya para ulama Saudi semua sepakat bahwasannya khodimah itu wajib dengan bawa mahram. Semua ya waktu saya masih di sana pun demikian. Semuanya menyatakan haram para khodimah, para pembantu itu datang dengan tanpa mahram. Kenapa mereka diperkosa, Pak? Kenapa? Karena mereka datang ke Saudi dengan tanpa mahram, tinggal sama majikan-majikan. Ya antum tahu sendiri bagaimana laki-laki, yang namanya laki-laki kan masih itu kesalahan individu, bukan kesalahan para ulama, bukan kesalahan manhaj.
Apakah hanya karena kesalahan individu kemudian disalahkan semuanya? Baik, kalau begitu, ya, kalau Anda menyalahkan Saudi gara-gara ada sebagian mereka yang memperkosa ya pembantunya, mungkin saja dunia pun akan mengkecam orang Indonesia karena sebagian mereka suka koruptor, suka mencuri, curanmor, suka macam-macam. Mungkinkah misalnya dikatakan itu orang Indonesia bejat semuanya? Kita katakan, Mas, yang bejat itu sebagian, kita jangan membejatkan semua dong. Ya, alhamdulillah di Indonesia ada orang-orang yang baik. Pemerkosaan di Indonesia banyak, kata siapa nggak sedikit. Banyak pembunuhan di Indonesia lebih banyak daripada Saudi. Buktinya antum baca aja di Metro TV, di Pos Kota dan yang lainnya, hampir setiap hari pembunuhan, perampokan. Di Saudi paling pembunuhan tuh Pak, dalam 1 tahun bisa cuma 2 kali pembunuhan, terjadi 2 kali. Kenapa? Hanya karena masalah kayak kesalahan individu kemudian disalahkan semuanya. Ya kalau seperti itu caranya, orang Kristen pun akan mudah mengatakan tuh orang Islam tuh nggak benar semua. Kenapa? Yang suka mencuri motor siapa? Orang Islam. Yang suka korupsi siapa? Islam. Yang suka nyuri sendal di masjid siapa? Orang Islam. Orang Islam tuh nggak ada yang baiknya. Benar nggak dikatakan demikian? Hanya karena dilakukan oleh individu ya seseorang, subhanallah. Tapi itulah sekali lagi Pak, ini akibat daripada mata hati sudah tertutup oleh kebencian dan kedengkian. Akhirnya yang terjadi adalah dihukumi semuanya, merajalela semuanya. Tuduhan selanjutnya terhadap Wahabi atau istilahnya ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Apa itu? Katanya Salafi Wahabi mudah mengkafirkan orang, ya, mensyirikan, membid'ahkan kelompok lain dan memecah belah. Akhi azani Allah wa yakum, tuduhan ini sudah muncul di waktu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup, bahwa beliau itu mudah mengkafirkan fulan dan fulan. Bahkan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah kepadanya. Padahal subhanallah ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Dalam risalah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menulis sebuah risalah membantah tuduhan terhadap dirinya. Saya akan bacakan dan dengarkan baik-baik ya perkataan beliau, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau begini, faminha qawlu inni mubtilun kutubal madhahibil arba'ah wa inni aqulu innan nas min 600 sana laysu ala syai' wa inni adda'il ijtihad wa inni kharijun 'anit taqlid wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama niqmah wa inni ukaffiru man yatawassal bis salihin wa inni ukaffirul busiri li qawli ya akramal khalqi wa inni aqulu law aqdir ala hadmi qubbati rasulullah lahadamtuha walau aqdir ala ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altu lahu mizaban min khashabin wa inni yuharrim ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni unkiru ziyarata qabril walidain wa ghairihima wa inni ukaffir man halafa bi ghairillah wa inni ukaffir ibn al-Farid wa ibn Arabi wa inni uharrik dalail al-khairat wa rawdar riyahin wa usammihi rawda syayatin jawabi an hadhil masail an aqul subhanaka hadha buhtanun azim. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Di antara tuduhan itu adalah perkataan dia ya yang mengatakan bahwa aku membatalkan kitab-kitab mazhab yang 4, bahwa aku mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu tidak di atas sesuatu, dan bahwa aku mengklaim ijtihad
dan bahwa aku ini sudah keluar dari taklid, bahwa aku mengatakan bahwa perselisihan ulama itu adab, dan aku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang yang saleh, dan bahwasanya aku mengkafirkan Al-Busiri karena perkataan dia la ya akramal khalqi, dan bahwasanya kalau aku mampu untuk menghancurkan kubah Rasulullah SAW, aku akan hancurkan, dan bahwa kalau aku menguasai Ka'bah, aku akan ambil mizabnya dan aku jadikan sebagai mizab dari kayu, dan bahwasanya aku mengharamkan ziarah kubur Nabi SAW, dan bahwasanya aku mengingkari ziarah kuburan orang tua dan yang lainnya, dan bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dan bahwa aku mengkafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi, dan bahwa aku membakar kitab Dalail Khairat dan Riyadhur Rayahin, dan saya namai katanya Raudhus Syayatin. Saya jawab semua tuduhan ini dengan perkataan saya, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah tuduhan yang nyata. Ini pernyataan dari siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau dituduh mengkafirkan orang-orang tertentu. Bahkan ya, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah menyebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau aku, kata Syekh Muhammad, ya, belum mengkafirkan, tidak mengkafirkan orang yang menyembah patung yang di atas Said Badawi, kuburan Said Badawi, karena tidak ada orang yang mengingatkan mereka, dan karena juga mereka bodoh terhadap ini. Bagaimana aku akan mengkafirkan orang yang tidak hijrah kepadaku? Ya akhi a'azzani Allah, ya, harus antum pahami, madhab ahlus sunnah salafiyin adalah madhab yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4 dan imam-imam setelahnya, yaitu bahwasanya masalah kafir mengkafirkan itu bukan masalah kecil, itu masalah berat. Makanya Al-Qurtubi berkata apa? Babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya. Aqdam alaihil kathir, banyak orang yang berani mengkafirkan, fasaqatu, mereka pun ya jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul, dan banyak para ulama yang berhati-hati, mereka pun fasalimu, selamat. Ya, subhanallah ya akhi ya azan ya Allah wa iyyakum. Makanya kalau mungkin ada orang berkata, lo buktinya dalam beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya beliau mengkafirkan orang-orang yang berbuat musyrik. Kita katakan itu hukum secara umum. Adapun itu hukum secara individu jangan dihukumi, disamakan dengan hukum secara umum. Makanya para ulama mengatakan bedakan antara takfir am dengan takfir apa? Muayyan. Mengkafirkan secara umum yang itu merupakan mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan apa? Ya, dibedakan dengan mengkafirkan secara individu. Sebuah contoh misalnya, Imam Ahmad berkata, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Khalifah Ma'mun? Padahal Khalifah Ma'mun jelas-jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan membunuhi dan menyiksai para ulama supaya mereka mengucapkan Al-Quran makhluk. Tidak, belum. Kenapa kata Imam Ahmad? Karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Adanya syubhat yang ada di pikirannya. Ini manhaj yang qawim, ya, bahwa beda antara hukum secara umum dengan hukum secara apa? Individu. Jangan Anda samakan antara ini dan itu. Disinilah letak ketidakpahaman orang yang menuduh beliau katanya mudah mengucap kafir. Ya, memang di Indonesia ini Pak, ada sebagian jamaah yang selalu bawa perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Taimiyah untuk kemudian mudah mengkafirkan pemerintah. Ada, betul. Ya, orang-orang yang suka ngebom itu juga begitu pemikirannya. Ya, mudah mengkafirkan, katanya pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad dari agama Islam. Akhirnya mengkafirkan semuanya, bahkan mengkafirkan pegawai negeri sekalipun juga dikafirkan sama dia. Ya, subhanallah, ini jelas pendapat yang batil, Mas. Ya, kita ini
dituduh dari dua arah. Dari pelaku yang suka mengkafirkan kita dituduh murji'ah, ya enggak? Itu ya orang salafi enggak mau mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum hukum Allah, murji'ah itu. Udah gitu dari orang tasawuf nuduh kita khawarij. Katanya kita ini mudah mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan. Ya. Dari sini kita dianggap tidak mau mengkafirkan murji'ah. Dari sana kita dianggapnya mudah mengkafirkan dan mensyirikan khawarij. Ya biarlah, enggak masalah. Seperti Pak? Ya seperti cerita keledai sama bapak sama anak. Tahu kan ceritanya? Ya seperti itu, Pak. Ya. Bapak sama anak naik keledai. Orang-orang ngomong, "Kamu gimana sih? Keledai masa dinaikin berdua? Kasihan dong." Turun dua-duanya. Ada orang ngomong, "Kamu gimana sih bawa keledai enggak dinaikin, percuma." Naik bapaknya, anaknya yang nuntun. Apa katanya? "Kamu enggak kasihan sama anak ya? Masa anaknya suruh nuntun, bapak enak-enak." Turun-turun anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Apa katanya orang? "Kamu itu anak yang durhaka, bapak kamu capek." Harus gimana, Mas? Ya gini salah, gitu salah. Kalau kita ngedengerin tuduhan semua orang, udahlah capek kita itu. Yang penting kita hanya Allah, sudah cukup, Allah yang Maha tahu. Bahwasanya kita dalam masalah madhab, manhaj, dalam mengkafirkan kita tidak serampangan. Ya, ikhwatul Islam, kita senantiasa berpegang dan berpatokan kepada siapa? Ya manhaj para ulama yang tertera dan termaktub dalam kitab-kitab mereka. Dalam masalah mengkafirkan di sana ada syaratnya, di sana harus terpenuhnya Ya syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya tak sembarangan dan tak semudah itu ya akhi untuk mengkafirkan manusia. Ya subhanallah. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan apa? Orang yang jatuh kepada bid'ah belum tentu dia disebut ahli bid'ah. Bisa jadi karena dia tidak paham itu bid'ah, enggak tahu. Ya. Ini permasalahan-permasalahan yang banyak orang tidak paham tentang masalah ini. Terkadang ada orang menganggap gini, Pak, kalau kita menghukumi bid'ah berarti kita ini sudah memvonis orang api neraka. Ini juga pemahaman yang sangat-sangat aneh sekali. Kenapa? Jawabnya karena mereka tidak paham, tidak bisa membedakan antara vonis neraka dengan vonis bid'ah. Loh kan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan dalam api neraka. Berarti kamu itu sudah mencap kita ini yang melakukan bid'ah sebagai penduduk api neraka? Tidak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menegaskan, orang yang terancam masuk neraka dan diancam oleh masuk neraka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis belum tentu masuk neraka. Imma li hasanatin, imma li taubatin, bisa jadi karena adanya taubat, kita tidak tahu. Au imma li hasanatin mahya, atau dia pernah melakukan kebaikan yang besar sehingga kebaikan itu mengampuni dosa-dosa dia. Wa imma li masaib, atau bisa jadi dia ditimpa musibah yang berat akhirnya menggugurkan dosa-dosanya. Imma li syafa'ah, atau bisa jadi kata beliau dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tidak ada konsekuensi dari itu, Pak. Iya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, ini terkadang yang jadi permasalahan ketika kita menghukumi suatu perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah kebid'ahan. Iya. Akhirnya ribut. Seperti bid'ah Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, tahlilan, yang memang masyarakat betul memang tidak lepas dari itu. Akhirnya apa? Itu yang kemudian dianggap diributkan gara-gara ya kita mungkin di radio atau sebagian asatidzah ya membahasnya di masjid dan yang lainnya. Nah, kita dianggap sesat dan menyesatkan gara-gara itu. Padahal tidak ada konsekuensi. Pertama, bahwa
ketika kita mengatakan itu bid'ah, bahwa pelakunya langsung kita cap sebagai apa? Ahli bid'ah? Belum tentu. Belum tentu, Mas. Iya. Karena ikhwatul Islam azani Allah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa seseorang itu dicap sebagai ahli bid'ah itu kalau dia melakukan sebuah bid'ah yang telah disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya. Kalau semua ulama bersepakat bahwa itu bid'ah, baru kita cap sebagai ahli bid'ah dan sudah mutawatir dari kalangan para ulama itu bid'ah. Wah, adapun kalau itu memang ternyata masih misalnya simpang siur atau diperselisihkan, maka kewajiban kita adalah memilih mana yang paling kuat pendapatnya. Memilih yang paling kuat pendapatnya. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka disinilah ya akhi azani Allah wa iyyakum ya sebetulnya sebab terbesar. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan begini, ciri-ciri teroris itu berjenggot di atas mata kaki, ya, enggak mau tahlilan, yang enggak mau mulutan, nah itu teroris katanya. Dengan mudahnya mengklaim seperti itu, subhanallah. Ini kan musibah, Pak. Ya, padahal para nabi semuanya berjenggot, berarti para nabi semua teroris itu. Rasulullah SAW ya pakaiannya di atas mata kaki, wah teroris itu. Para sahabat dahulu ketika Rasulullah meninggal dunia nggak ada sejarahnya disebutkan bahwa mereka tahlilan, ya maktam, ya setelah Rasulullah wafat. Berarti itu para sahabat semuanya teroris itu. Subhanallah, ya subhanaka hada buhtanun azim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan selanjutnya ya akhi. Katanya bibit-bibit terorisme adalah kelompok Wahabi. Sehingga apabila Wahabi telah berkuasa akan mengadakan tindakan-tindakan kekerasan penghancuran kepada kelompok lain yang berbeda dengan keyakinan Wahabi. Kalau nggak percaya, rujuk buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Ini Pak yang jadi rujukan sekarang di Indonesia, buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang yang majhul, Idahram. Sengaja dibalikin namanya. Ya, kenapa? Karena orangnya pengecut dan takut ketahuan. Dan isinya buku itu ya akhi ya provokasi banget. Tuduhan, subhanallah. Dan alhamdulillah ada dua buku yang sudah membantah dua buku ini. Buku yang pertama muncul yaitu buku yang berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, yang ditulis oleh Sofyan Khalid bin Idham Rurai. Buku ini bagus ya. Dimana saya akan bacakan sebagian tuduhan Idahram dan bantahannya. Akan tampak kepada Anda ternyata Idahram ini pembual. Ya. Sebuah contoh. Selain Idahram pembual, tapi juga dia pintar sekali mengotak-ngatik kata dan mengolah kata. Saya berikan contoh. Ya, yang menunjukkan bahwa katanya Wahabi itu orangnya keras, bengis dan suka membunuhi yang lainnya. Kata Idahram di dalam buku ini, pada bulan Dzulqa'dah tahun 1216 Hijriah atau 1802 Masehi, putra tertua Abdul Aziz yang bernama Sa'ud bin Sa'ud menyerang Karbala bersama 12.000 pasukannya. Nah, lihat, dia sebutkan begitu aja kan? Ini kan namanya mengelabui, Mas. Seharusnya dia sebutkan dong sejarahnya secara lengkap. Apa sebabnya ya mereka itu menyerang Karbala 12.000? Apakah karena mereka yang memulai atau karena yang dimulai? Atau bagaimana keadaannya? Dijelasin dong. Kalau hanya sebatas menyebutkan sejarah begini kemudian untuk mengelabui orang, tuh lihat tuh orang Salafi ya.
sampai menyerbu Karbala, apa salahnya Karbala kan gitu. Tapi ya dengan tenangnya ya penulis buku ini berkata, sangat disayangkan saudara Idarham menafikan rangkaian kejadian sebelumnya yang menjadi sebab penyerangan tersebut. Apakah karena memang dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu demi untuk menjatuhkan dakwah tauhid dan sunnah? Yang pasti, para ahli sejarah menceritakan rangkaian kejadian tersebut sebagai berikut. Pada tahun 1213 Hijriah atau 1798 Masehi, Gubernur Baghdad yang bernama Sulaiman Basha dan wakilnya Ali Basha menyiapkan pasukan untuk menyerang Asa, dan banyak pasukan ini berasal dari kabilah Al-Jazail. Mereka adalah kaum Syiah Karbala, penyembah kuburan Al-Husain. Pasukan ini dipimpin oleh Ali Basha. Mereka mengepung benteng penduduk Ahsa selama berhari-hari. Namun pada akhirnya gagal tanpa meraih kemenangan sedikit pun. Mereka lalu memutuskan untuk pulang ke Baghdad. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, barulah pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Dir'iyah sampai ke Ahsa yang dipimpin oleh Imam Sa'ud. Beliau pun kemudian mengejar pasukan Ali Basha untuk membalas kezaliman mereka terhadap penduduk Ahsa. Beliau berhasil mengejar mereka sehingga terjadi pertempuran yang sengit antara dua pasukan, sampai pada akhirnya Ali Basha memohon perdamaian dan diterima perdamaiannya oleh Imam Sa'ud. Ya, sudah mendolimi, minta perdamaian, dimaafkan pula. Udah gitu dituduh lagi, kan musibah. Ya. Kita lanjutkan. Pada tahun 1214 Hijriah atau 1799 Masehi, kabilah Al-Jazail kaum Syiah Karbala mengkhianati perjanjian. Ya, perjanjian damai ini. Mereka membunuh ratusan pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dekat kota Najaf. Maka Imam Abdul Aziz bin Muhammad rahimahullah, pemimpin Saudi Arabia ketika itu, meminta pertanggungjawaban gubernur Baghdad atas pengkhianatan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun permintaan diyah denda pembunuhan ini tidak diindahkan oleh Baghdad maupun Karbala sampai hampir 2 tahun lamanya. Ya, ada hak tidak untuk minta? Ya, kamu sudah membunuhi 200 orang. Ya, saya minta dendanya dong kemarin. Ya, apa salahnya mereka? Barulah tahun 1216 Hijriah 1801 Masehi, pasukan Saudi yang dipimpin oleh Imam Sa'ud menyerang Karbala sebagai hukuman dan pembalasan kisos terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Itu Pak asalnya. Ya. Itu asal sejarahnya kenapa ya waktu itu Ibnu Sa'ud mengirimkan 12.000 pasukan. Kalau di pemerintah Indonesia saja ketika ada TKI yang ditawan di mana? Di kejadian kemarin Somali itu, yang kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan pasukannya untuk membebaskan, apa itu nggak boleh? Ya. Nah ini sudah mereka perdamaian sudah diterima, mengkhianati perdamaian, udah gitu membunuh ratusan orang. Ketika dimintai, ya mereka nggak mau. Ya udah terpaksa diserang sekalian. Ya akhi azani Allah, yang siapa yang salah? Kenapa kemudian ya si Idarham ini malah memetik sebuah kejadian hanya untuk memberikan kesan itu, lihat ya Wahabi itu jahat, tanpa melihat sejarah ya kenapa sebabnya ya mereka membawa pasukan 12.000 itu. Ini sebuah pengelabuan ya akhi azani Allah ya subhanallah. Dan lain-lain ya akhi, di sini disebutkan beberapa perkataan-perkataan Idarham yang subhanallah yang membuat bergidik bulu roma ya, tapi alhamdulillah dengan tenangnya penulis buku ini membantahnya satu persatu ya, tuduhan-tuduhan terhadap ya dari Idarham ini ya. Jelas akhi, sayang sekali buku ini ya, sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi ini ya kemudian dijadikan rujukan oleh orang-orang yang ternyata naudzubillah ya memang benci sama Salafi Wahabi, yang akhirnya ditelan mentah-mentah
Ya, sampai kemudian dianggap ini sebagai sebuah buku yang paling hebat dalam membantah ya Salafi Wahabi, padahal lebih lemah daripada sarang laba-laba. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Taib ya akhi, kita bantah katanya terorisme itu berasal dari kelompok Wahabi. Akhul Islam, sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Ahlus Sunnah Salafiyin adalah kelompok yang pertama berhati-hati untuk mengkafirkan manusia. Sudah saya sebutkan tadi alasan-alasan. Yang kedua, kelompok Salafiyin selalu menyuruh rakyat manapun agar jangan membangkang dan memberontak kepada pemimpin yang sah. Selalu dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Bahkan demo pun dilarangnya oleh Salafiyin. Dalam ceramah-ceramah Arasatidah, demikian pula di dalam majalah-majalah dan buku-buku fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz tegas mengatakan demo itu haram hukumnya. Dan membangkang kepada pemimpin yang sah itu hukumnya haram ya akhi. Mereka menyuruh agar kita bersabar menghadapi pemimpin sedolim apapun juga. Karena adanya perintah-perintah dari Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Rasul bersabda, inna satakunu atharah, nanti akan ada atharah, yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni al haud, sampai kamu bertemu denganku di telaga haud. Demikian pula Rasul bersabda, saya kunu ba'di a'immah, akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yastannuna bi ghairi sunnati, yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, wa yahtaduna bi ghairi haji, dan mengambil hidayah petunjuk sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil sunnah selain yang mengambil sunnah selain sunnah Rasul, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Berarti mengambil apa? Kalau petunjuk Rasulullah tidak dijadikan petunjuk siapa? Berarti petunjuk apa? Buatan manusia. Tapi apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, wa sayaqumu fihim rijal, akan ada pada mereka orang-orang qulubu syayatin, hatinya hati setan tapi berbadan manusia. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah apa? Isma wa ati, tetap dengar dan taat, walaupun mereka memukul kamu dan mengambil harta kamu. Bayangkan, kurang apa Pak? Kita ini selalu melarang orang untuk memberontak, membangkang, dan tetap terus bersabar. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dari zaman ke zaman. Silakan lihat Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana nasihat-nasihat beliau sebelum beliau Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah. Kita juga melarang orang untuk demo-demoan, karena demo dalam syariat Islam menurut kita itu al-haram. Karena yang pertama melakukannya adalah orang-orang Khawarij. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah merupakan tuduhan yang agung. Bagaimana dikatakan bahwa terorisme itu dari kelompok Wahabi? Subhanallah ya akhul Islam. Memang ada orang-orang yang mengklaim salafi tapi suka ngebom. Betul Pak. Ada orang-orang yang mengklaim dirinya salafi tapi suka ngebom, kayak Imam Samudro. Dia mengaku dirinya salafi, betul. Tapi salaf dia siapa?
Salaf dia itu Dzul Khuwaisirah. Ya. Salaf dia bukan para sahabat Rasulullah. Para sahabat tidak pernah menganjurkan seperti itu. Tidak ada satupun para ulama ya Ahlus Sunnah seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang membolehkan pemboman seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya guru ana waktu ana di Saudi, ya mengatakan bahwa orang yang membom kafir-kafir muahadin itu tidak akan mencium bau surga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qatala muahadan lam yara raihatal jannah. Siapa yang membunuh ya orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Naam, kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, kita tidak taat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, kita tidak taat. Kenapa? Karena keyakinan kita, ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya itu yang murni. Adapun ketaatan kepada pemimpin mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini siapa? Para ulama dan para umara. Ya. Para ulama disebut ulil amri, betul. Para umara pun disebut ulil amri, betul. Ya. Lihat, Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul. Kata-kata taati hanya diulang 2 kali. Taati Allah, taati Rasul. Tapi untuk ulil amri tidak diulangi. Kenapa? Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian sedikit menyebutkan juga syubhat yang lainnya. Dakwah Wahabi sangatlah berbahaya karena ingin menguasai NKRI, menjadikannya negara Islam, dan jamaah Wahabi akan menguasai masjid-masjid dan akan menyingkirkan orang-orang yang berbeda. Kita katakan subhanaka hada buhtanun azim. Ya, sudah kita sebutkan Pak bahwa kita ini mau menguasai NKRI gimana? Ya, mau ikut disuruh masuk parlemen aja nggak mau. Coba antum tawarkan asatidah kita, ayo masuk parlemen, nggak mau. Ya, kita paling takut mendapatkan apa? Jabatan. Bahkan ya para asatidah banyak yang nggak mau ikut pemilu. Takut mereka untuk mendapatkan untuk jadi pemimpin atau diberikan kekuasaan dan yang lainnya. Bagaimana akan dikatakan bahwasanya ya Wahabi atau Salafi itu mau menguasai NKRI? Ya subhanallah. Tujuan kita ini Mas adalah mendakwahi manusia, individu. Lah kalau misalnya qadarullah dengan dakwah kita semua orang alhamdulillah mendapat hidayah semua di Indonesia, itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mas, kalau ternyata seluruh orang di Indonesia misalnya alhamdulillah sunnah semuanya, saya yakin Pak, otomatis mereka pun mau pemimpinnya pun akan diberikan oleh Allah yang sunnah juga. Karena itu janji Allah. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zalim itu dari kalangan orang zalim juga. Ya. Perbaikan, kita ingin mengadakan perbaikan individu-individu, perubahan agar mereka mau mentaati Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau menjalankan perintah Allah Rabb semesta alam. Ya. Agar kaum muslimin semuanya berpegang kepada agama Allah yang hak. Wallahi, orang yang mempelajari agama Allah, dia akan mendapatkan betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Betapa indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Musa. Apa Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ayo kita gulingkan Firaun." Enggak. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Firaun ke Baitul Maqdis, ke tempat lain-lain. Iya.
Makanya ya akhi azani Allah, inilah tuduhan-tuduhan yang selalu dihembus-hembuskan. Saya khawatir ya yang menghembuskan ini orang Syiah sengaja. Kenapa Pak? Karena orang Syiah itu ya lempar batu sembunyi tangan. Antum tahu orang Syiah di Yaman saja memberontak, jelas. Di Syria, ya, di Libya, di Mesir, itu kan campur tangan orang Syiah. Lah kemudian kenapa orang Syiah nggak diwaspadai? Kemudian kita yang betul-betul berusaha menyuruh orang mentaati pemerintah malah diwaspadai, kan lucu. Tapi itulah syaitan pinter Pak. Ketika Nabi Adam dilarang untuk makan buah khuld, yang kata iblis, ya, yang menamai buah khuld kan iblis. Dijadikan oleh iblis buah tersebut jadi boleh dimakan, diputar balikan. Demikian pula seperti ini. Ketika orang Syiah tahu batu sandungan yang paling berat dalam dakwah mereka adalah dakwah salafiyah. Batu sandungan yang paling berat orang Syiah di Indonesia ini Pak, dakwah salafiyah. Makanya mereka melihat tampaknya yang harus dihabisi adalah dakwah salafiyah dulu. Sebab kalau dakwah salafiyah ini sudah beres, mereka akan melanglang buana. Dan lihat saja, kalau orang Syiah sudah mempunyai kekuatan di Indonesia, tidak akan jauh dari seperti yang di Yaman. Mereka akan menggigit Pak, seperti ular, seperti kalajengking yang menyembunyikan racunnya. Ketika mereka sudah mulai ada kemampuan dan kesempatan untuk mencengkeram, disitulah mereka akan mencengkeram. Tapi itulah ya akhi, sekali lagi ya, musuh-musuh dakwah itu tak pernah diam untuk mencari kesalahan dan kesalahan. Yang jelas kewajiban antum sekali lagi adalah untuk terus menuntut ilmu Allah, terus istiqomah, jangan pedulikan tuduhan-tuduhan. Cukuplah Allah Maha tahu bahwa itu semua adalah kebohongan dan kedustaan yang nyata. Allahu a'lam, saya kira cukup. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ustadz, yang paling keras tuduhannya terhadap dakwah yang barokah ini adalah sekte Syiah. Sebaliknya para penuduh tersebut bersikap lembut terhadap Syiah yang jelas-jelas kesesatannya. Sampai-sampai ada tokoh yang suka ngelabrak firqah sesat kayak Ahmadiyah, tapi kelompoknya mendiamkan sekte Syiah. Kenapa ya Ustadz dia? Iya. Itu sudah saya sebutkan tadi Pak. Ya. Jangan-jangan ini orang Syiah gitu loh. Ya jangan-jangan mereka orang Syiah. Kita nggak tahu kan, orang Syiah itu bermuka dua. Di depan kita dia memperlihatkan Ahlus Sunnah, di belakang lain lagi. Ya, taqiyah namanya juga ya. Azani Allah wa iyyakum. Sekarang hampir seluruh kelompok atau jamaah Islam baik yang ada di negeri ini maupun di luar yang hakikatnya membenci dakwah sunnah menisbatkan dakwah yang barokah ini kepada Wahabiyah dengan menempelkan tuduhan-tuduhan buruk terhadap dakwah yang barokah ini, di mana kata mereka dakwah Wahabiyah ini dakwah teroris, dakwah ulama Saudi yang penjilat penguasa, mengharamkan zikir dan doa setelah sholat, tidak suka bersalawat, mencap sesama serampangan kaum muslimin dengan ahli bid'ah dan kafir, pemecah belah umat dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Ya. Kebanyakan penuduhnya adalah orang yang menuduh itu adalah para tokoh intelektual yang memiliki pengaruh dan banyak pengikutnya. Ya. Bagaimana upaya kita untuk meluruskan kebodohan mereka? Ya Pak, kenapa? Yang menuduh itu kebanyakan para intelektual yang punya pengaruh. Gara-garanya pengaruh mereka mulai berkurang. Pengikut mereka sedikit demi sedikit meninggalkan mereka. Ya ketika mereka mendengar dakwah kita,
ya ternyata kita selalu berucap Al-Quran, hadis, qala Allah, qala Rasulullah, kemudian kita bawakan pendapat para ulama salafus saleh, kita terang-terangan, ya. Bahkan Anda mau langsung rujuk ke buku, silakan. Kita semua transparan secara hujah dan yang lainnya. Banyak orang tertarik. Ya, di antaranya yang tertarik itu para pengikut-pengikut mereka. Ketika pengikut-pengikut mereka itu sudah banyak yang pergi dari mereka, mulai ketakutan. Wah, ini akhirnya apa? Ya, dengan berbagai macam cara mereka harus halang-halangi dakwah ini. Caranya apa? Dengan cara diantaranya memutarbalikkan fakta, menuduh balik itu dakwah keras, itu dakwah teroris, itu begini, hati-hati. Ya, seperti yang dilakukan oleh si Darham dalam kitab dia Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi ini. Itu selalu ya diputarbalikkan sama dia. Hadis-hadis dicocok-cocokkan sama dia dengan keadaannya dan yang lainnya. Subhanallah. Itu memang seperti itu. Yang jelas, Pak, ya sudah saya sebutkan bahwa tuduhan-tuduhan itu tak akan pernah sepi. Jangankan kita, Rasulullah yang paling baik akhlaknya saja dituduh, Pak. Ya. Tuduhan itu selalu akan ada. Nah, kalau kita terus-menerus ngedengerin tuduhan terus susah. Ya, kecuali kalau memang kayak syubhat kayak buku ini ya, Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi ini memang sudah keterlaluan ini. Kedustaannya, kebohongannya, ya, pemutarbalikan faktanya dan yang lainnya sudah keterlaluan. Dan banyak orang yang terpengaruh oleh buku ini, ya, maka wajib kita bantah. Ya, wajib kita bantah. Itu harus dibantah memang. Ya, agar manusia tahu bahwa ini buku penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Ya, Allah musta'an. Bagaimana manhaj salaf dalam mengingatkan pemimpin dengan cara yang ma'ruf? Nah, inilah Pak, ya, kehebatannya manhaj salaf. Kita ini melarang manusia menasehati pemimpin itu terang-terangan enggak boleh. Ya, karena ada hadis disebutkan man arada an yansah li sultan fala yubdihi ala niatan, siapa yang ingin menasihati penguasa jangan nasihati terang-terangan, kata Rasulullah. Falyakhud biyadi wal yakhlu bih, ambil tangannya, nasihati, jangan secara terang-terangan tapi rahasia. Fa in qabila, kalau dia terima alhamdulillah, wa illa kalau tidak terima apa? Faqad adda alladhi alaihi. Yang kedua, menasihati penguasa itu wajib harus lemah lembut. Sebagaimana dahulu Allah berfirman kepada Nabi Musa apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagut, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Bayangkan, sekali berfir'aun aja suruh lemah lembut, Pak. Ya, makanya subhanallah, sekali lagi lucunya begitu, Pak. Kita sudah berusaha untuk menyampaikan, jangan menasihati penguasa dengan cara arogan. Nasihati mereka dengan rahasia. Kenapa? Karena kewibawaan mereka harus dijaga. Karena kalau kewibawaan mereka jatuh di depan rakyat, rakyat itu jadi apa? Gak sopan sama pemerintah. Itu yang selalu kita gembar-gemborkan, tapi aneh. Ya, kita sekali lagi dituduh dari dua arah. Ya, orang yang begitu ekstrim menuduh kita apa? Allah penjilat penguasa kalian. Orang yang kita nggak suka sama kita dari orang tasawuf ngomongnya apa? Hah? Yang seperti tadi. Ya, itu apa namanya, kelompok keras. Kita ya gimana? Ya mau ngelarang orang ngenuduh kan nggak mungkin ya. Kamu jangan tuduh saya. Ya gimana? Ya biarin aja dia mau nuduh, mau gimana, kayak terserah. Yang jelas Allah Maha tahu bahwa kita tidak demikian. Cukuplah Allah yang Maha tahu bahwa kita tidak demikian. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, pasti Allah akan beritahukan kepada mereka bahwa kita tidak demikian. Cukup bagi kita Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, subhanallah.
Bagaimana perselisihan yang terjadi di intern Salafi sendiri yang belum juga terselesaikan. Dari mulai syekhnya, ustadznya, bahkan para awam yang baru ngaji pun saling tahdir mentahdir satu sama lainnya ustadz. Sehingga fenomena ini sering dijadikan senjata para pembenci dakwah salaf untuk menjatuhkan dakwah salaf. Bagaimana ingin menyatukan umat di atas tauhid jika yang mengaku menyerukan dakwah tauhid saja berpecah belah? Mas, itu bukan tugas antum. Kalau seperti itu jadinya dulu juga sudah terjadi. Imam Bukhari dituduh sesat oleh siapa? Oleh seorang ulama Ahlussunnah juga yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang kemudian dibela oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya, dulu ya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani saling tahdir mentahdir dengan Imam Ibnu Mandah. Dulu Imam Suyuti saling tahdir mentahdir dengan Imam Sakhawi. Dulu Al-Imam Malik mentahdir ya Muhammad bin Ishaq, padahal dua-duanya Ahlussunnah. Itu sudah pasti terjadi seperti itu. Maka Imam Az-Zahabi berkata apa? Hal-hal seperti ini tuh ya udah dilipat aja lah. Ya, kenapa? Karena itu sebetulnya perselisihan yang bersifat individu. Ya. Kalau mereka kemudian saling mentahdir dan yang lainnya, adapun kita kewajiban kita adalah belajar dan belajar, mengetahui tentang hakikat ilmu. Ya. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya, oh ini hak, ini batil, kapan seseorang jadi hizbi, mana kapan tidak, dan yang lainnya. Ya, agar apa? Agar kita pun kemudian tidak serampangan kemudian menuduh saudara kita sesat dan yang lainnya. Ustadz, benarkah kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyelisihi beliau? Sulaiman bin Abdul Wahab, memang di awal beliau dakwah, Sulaiman bin Abdul Wahab ini, Syekh Sulaiman ini menyelisih beliau di awal. Namun kemudian setelah beliau jelas kepada beliau kebenaran, maka beliau pun langsung berubah dan menjadi pendukung berat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya akan bacakan suratnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab menjelaskan tentang hakikat akidah beliau yang beliau di situ mendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Panjang tapi ya, nggak mungkin ini. Di situ ya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab yang menyebutkan tentang bagaimana beliau mempunyai keyakinan seperti yang diyakini oleh saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata di buku satu lagi ya nggak kebawa. Insyaallah nanti akan saya bawakan ya, di mana di situ risalah dari Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ya, bahwa ya beliau ternyata keyakinannya kemudian setelah itu sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau pun menjadi pendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanallah. Qadarullah, aku bawa bukunya. Saya kira ada buku ini. Iya, di buku satu lagi. Ya, di rumah nggak kebawa, qadarullah. Nanti insyaallah ya, kalau ada waktu lagi kita akan bacakan itu. Iya. Nah ini ya azan ya Allah wa yakum. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang menyudutkan dakwah salaf tentang kegiatan-kegiatan bid'ah, Maulid Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah dan yang lainnya. Ya, padahal kan kegiatan-kegiatan itu kan sudah menjadi agenda resmi kenegaraan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh institusinya. Gimana itu? Ya, tapi kita ditanya sama pemimpin, berarti kamu nganggap pemerintah kita sesat tuh?
Berarti ya kan pemerintah yang mengadakan Isra Mi'raj dan yang lainnya. Maka Anda katakanlah kepada dia, Pak, ini keyakinan pribadi saya. Masalah negara mau melakukan apa ya terserah mereka. Ya. Dalam undang-undang Undang-Undang 45 pasal 29 kan disebutkan bahwa setiap agama hendaknya melaksanakan agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing, kan begitu. Dan itu ditetapkan oleh pasal Undang-Undang 45. Ya, saya punya keyakinan bahwasanya ini tidak disyariatkan. Ya, saya tidak akan ikut. Adapun masalah pemerintah mengadakan, ya itu terserah pemerintah. Ya. Coba antum sampaikan kepada mereka demikian. Kalau Bapak ingin tahu bukti-buktinya kenapa saya mengatakan demikian, ini Pak, silahkan ya sebutkan secara ilmiah. Ya. Kalau memang antum diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan. Tapi kalau antum tidak mampu, ya mungkin karena antum takut ataupun yang lainnya, ya mungkin antum bisa sampaikan kepada mereka ya bahwa saya melakukan perbuatan itu karena misalnya mendapatkan fatwa dari para ulama yang mendahului saya misalnya. Ini dia dan yang lainnya. Sampaikanlah kepada mereka demikian. Kalau bagaimana aplikasi pengamalan tentang perintah lebih mementingkan azas manfaat daripada mudaratnya di saat kita berhadapan dengan pemimpin yang menekan kita terkait manhaj yang kita jalankan yang dianggap salah ini. Maksudnya pertanyaannya apa ya? Pengamalan tentang perintah lebih mementingkan azas manfaat daripada mudaratnya. Di saat kita berhadapan dengan pemimpin yang menekan kita terkait dengan manhaj yang kita jalankan yang dianggap salah. Belum ngerti saya. Apa maksudnya sikap kali ya? Ya, lebih banyak kepada sikap kali ya. Kalau kita ditekan maksudnya ya terkait dengan manhaj yang kita jalankan yang dianggap salah. Sebetulnya Pak, memang ini butuh kepada keberanian saja untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kalau kita sampaikan kepada mereka dengan penuh ilmiah, ya lemah lembut dan yang lainnya, saya kira insya Allah mereka akan mau memahami. Selama kita mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, saya yakin Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Allahu a'lam, karena sudah malam ya 8:30. Insyaallah lah Pak ya, insyaallah dalam kesempatan lain kita akan membahas lagi permasalahan ini karena mereka tak henti-hentinya terus menggembar-gemborkan masalah ini. Kita pun insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan angkat kembali permasalahan ini untuk kita sebutkan lagi tuduhan-tuduhan mereka yang lain, kemudian kita bantah mereka satu persatu. Wallahu a'lam. Ini saja, yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan dan dari kelemahan diri saya sendiri. Ini saja, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.